Maka kita harus belajar dari penulis yang bisa hidup dari karyanya, dalam artian dia ini sukses secara finansial. Yuk kita bahas. Jawabannya itu nggak sepenuhnya salah, karena itu penting untuk kamu yang mau menekuni kepenulisan sebagai profesi. Tapi jadi nggak sepenuhnya benar juga kalau sebagai penulis kamu mengabaikan pentingnya menulis dengan kesadaran. Yani memahami bagaimana sebuah tulisan itu dibuat dan harus dibuat, bukan gimana cara menjualnya. Banyak kok penulis besar yang justru melahirkan karya penting di luar logika pasar. Mereka yang menulis sambil bekerja di bidang lain misalnya, atau menulis meski tahu nggak akan diterbitkan, itu tetap layak untuk dihargai. Malahan ada kok penulis hebat dan berpengaruh, justru nggak pernah benar-benar hidup dari karyanya loh. Franz Kafka misalnya, bekerja sebagai pegawai asuransi. Bahkan dia nggak ingin nih karya-karyanya diterbitkan semasa hidup. Terus juga ada Emily Dickinson yang hampir seluruh puisinya itu terbit setelah dia wafat. Contoh ini punya gaya tulis yang unik. Karya mereka kadang menjadi rujukan karena mutu, keberanian bentuk, dan juga kepekaan bahasanya. Menurutku, menulis itu soal kontinuitas. Apakah seseorang bisa terus menulis, terlepas dari tekanan hidup maupun dorongan publikasi? Intinya sih, kalau kamu mau belajar menulis puisi, ya kamu belajarnya sama penulis puisi. Kalau kamu ingin menulis cerpen, cari penulis yang satu medan bentuk dan satu medan rasa. Bukan semata-mata yang menghasilkan royalti besar aja. Yang mempertajam pengetahuan seorang penulis itu biasanya malah adalah kegagalan, atau juga keberanian mereka untuk meragukan ide-ide. Kita bisa belajar dari siapa aja kok, baik yang hidup dari menulis atau yang menulis diam-diam tanpa panggung. Kesimpulannya ya, kamu jangan cuma belajar dari penulis yang hidup dari karyanya aja. Kamu juga perlu untuk belajar dari penulis yang bisa merasa hidup karena ada karyanya.